Halo semuanya, jumpa lagi di Sinar Bahasa. Tahu ya? Belum tahu ya? Bukan follower. Bukan follower. Kalau follower pasti tahu kita Bener ini. Iya benar, bukan follower. Jadi bagus. Dia nggak tahu apa yang kita omongin. Natural. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dewa. Saya Sony. Ya, dari Sinar Bahasa, dan kali ini kita berkesempatan jumpa lagi. Betul. Biasanya kadang kan selalu online. Kadang ketemu juga nggak sempat ngobrol, semuanya sibuk dengan tamunya sendiri-sendiri. Nah, kali ini kita kebetulan bisa semeja duduk bareng, dan plus hari ini spesial ada tamu, ada tamu kita ya, teman-teman. Bersama kita dari Translation Transfer ada Mas Zakil. Halo teman-teman. Nah, ini mantap. Mas Zakil, aku perkenalkan sedikit. Ya, boleh. Mas Zakil dari Jember, kuliahnya dulu di Malang. Benar, di UIN Malang. Usaha namanya Translation Transfer yang Benar. udah 5 tahun, Bray. Oh iya, baru ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Thank Translation you. Transfer. Dan saya boleh bilang ini merupakan, kalau boleh bilang, salah satu, kalau nggak if, the most hits agensi, Bray. Berlebihan. Iya, Bray, hits banget, Bray. Ada aja mainannya, ada punya podcast sendiri. Terus kontennya juga ada aja. Ulang tahun kemarin yang ngasih ucapan, Bray. Betul. Dari pendidikan Bolivia. Mas Zakil sehat, Mas Zakil? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Mantap. Mas Zakil cerita dikit dong tentang Boleh. Translation Transfer. Ya, selamat. Atau Baik. sebelum Translation Transfer deh, riwayatnya jadi penerjemah. Ya, Oke, riwayatnya jadi penerjemah sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial sih Mas. Kalau tentang bagaimana awal menentukan apakah saya harus menjadi penerjemah atau berkarir di tempat yang lain. Awal saya mulai takjub dengan penerjemah itu dikenalkan langsung oleh dua dosen praktisi yang saya anggap juga guru yang paling berpengaruh dalam Pakai, Bray. Udah. Mana mic lu? Lanjut. Oke. Nah, di semester 4 itu ada pembekalan dulu. Iya. Mau semester 5 ada pembekalan. oke. Kuliah di Di UIN Malang. Di Malang, jurusan bahasa nih. Jurusan bahasa. Oke. Sastra Inggris. Bukan tersesat kayak gue lanjut. Benar. Jadi UIN Malang ini ada ciri khasnya. Ada skema praktisi mengajar sejak jauh-jauh hari sebelum hari ini. Itu menjadi sesuatu yang tren. Benar. Sebelum Mas Menteri Nadiem Makarim itu memimpin di Kemendikbud. Skema itu sudah ada. Jadi lebih awal ada. Nah, barokahnya dari adanya itu, hal baik yang tercipta adalah kita akhirnya mengenal sebuah industri dari opsi-opsi. Kira-kira career job besok ke arahnya kemana sih kalau kita itu menguasai bahasa itu ke arahnya kemana sih job atau karirnya ke arah mana sih? Dan diperkenalkan dari cukup dini lah. Benar. Dua orang itu kalau boleh saya sebut Pak Sukono dan Pak Arif Furqon. Pak Luar Sukono, biasa. Arif Furqon. Iya, Pak Arif Furqon. Gue kenal Arif Furqon, kita harus undang nanti. Harus. Benar. Dia followers kita juga. Oh gitu. Wah. Lingkar. Linker. Kalau enggak, kita paksa follow aja. Nggak tahu ya. Nah, kemudian ketika dijelaskannya tentang language industry seperti apa, Iya. terutama tentang rate-nya, Oh, rate nih, udah ngomongin rate nih. Dulu rate itu masih bisa di angka 7 sen, Mas. 7 sen. Benar. AI itu belum ada, desas-desusnya sama sekali, pemikirannya aja mungkin belum terbentuk 7 dengan sen rapi per framework. kata ya? Betul. 7 sen per kata. I love you udah bisa buat beli teh, Bray. I love you. I Startup love you udah kita beli udah. Oke. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, saya menghitung ketika mendengarkan acara itu pengenalan profesi, karena ada 4 pemilihan profesinya. Ada sinematografi di UIN 2015, saya angkatan 2015 itu ada sinematografi, ada translation, kemudian ada pengajaran, yang terakhir kemudian ada perfilman. Oh, oke. Dan semuanya ada Dan ilmu saya bahasanya. dan yang paling menarik bukan hanya saya, ini hasil konsensus semua mahasiswa saat itu, translation paling menarik. Penyampaiannya lugas, industrinya jelas, proyek-proyeknya ini dari
perusahaan-perusahaan ternama itu terutama yang paling bikin saya kemudian tertarik untuk berkarir di language industry ini. Oh, nah. Nah, akhirnya ketika disuruh memilih ada blank sheet form itu kita isi langsung. Sudah saya tegas langsung menentukan translation. Ternyata benar, dalam kelas sendiri sudah ada mata kuliah wajib bagi yang memilih translation. 2 yang menurut saya paling baik. Yang pertama adalah Introduction to Translation and Technology. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana translation ini dalam kategori bisnisnya, walaupun itu hanya selipan-selipan aja. Oke. Nah, itu benar-benar membentuk awal saya mulai berdecak kagum di dalam hati. Oh, translation seperti ini. Luar biasa juga ya. Mulai ada hitungan-hitungan yang coba kita proyeksikan. Make sense nggak ya? Benar, make sense nggak ya? Andai-andai dapat job segini, benar. Semester 4 itu padahal saya sudah memikir seperti itu, betul. Itu. Berarti memang dia dapatnya itu cukup dini. Saya mulainya cukup dini. Belum lagi saya punya kebiasaan mencatat hal-hal kecil dari senior. Yang mungkin di saat itu teman-teman satu angkatan nggak melakukan itu, dianggap guyon. Ucapan-ucapan kita tuh bisa deal 100.000 kata loh, sambil menghitung kalikan 900 rupiah misalnya. Wih, gila nih, teman-teman mungkin tawa aja. Atau apa sih gitu, angka kok besar sekali gitu. Kan cuma nerjemah gitu loh. Tapi saya anggap serius. Yakin banget. Emang dulu konsep penerjemah itu dulu di teman-teman itu apa sebelum ketemu Arif Furqon itu? Sebelum ketemu dengan rekan-rekan dosen praktis yang luar biasa itu, kita menganggap translation itu nggak ada marketnya untuk B2B. Karena awam terjemahan yang sering aku tahu itu layanan tambahan di fotokopian biasanya. Betul, apalagi jurnal gitu ya. Terima fotokopi penjilitan terjemahan gitu ya. Iya, kira-kira gitu. Hanya sektor kecil saja. Sektor kecil aja. Atau mungkin terjemahkan jurnal, jurnal, buku, novel. Iya. Ke penerbit. Ya, mungkin banyak gitu. Hanya di situ. Aku harus ke penerbit misalkan. Benar, itu hanya itu sih. Kita hanya berhenti di situ. Bahkan interpreter aja kita belum tahu. Jauh sekali, apalagi translation aja baru tahu. Untung gua masuk duluan interpreter. Kalau dia udah masuk duluan, pusing gua, habis kita. Untung baru 5 tahun. Lu punya. Iya. Untung baru 5 tahun dia. Sekutan dulu, Bray. Jadi gitu ya, Mas. Benar. Nah, puncaknya di semester 6 karena itu kali kedua saya mendapatkan kelas translation. Di situ puncaknya. Dari dosen yang sama. Tetap dari dosen yang sama. Jadi melanjutkan pola pikir yang sama. Di semester 4 memang kita lebih belajar teknis. Semester 4 ke 5 itu ketus. Mulai ngomongin bisnis karena memang separuh dari semester 6 itu di mata kuliah Translation and Technology itu ada diisi oleh Pak Arif Furqon. Jadi ngomong-ngomong soal bisnis ini, ya salah satu yang bikin aku terkesan, Bray, di Mas Zakil ini, karena jujur toh kualitas terjemahannya kan aku nggak tahu. Iya. Tapi sense of bisnisnya ini bisa banget. Emang ada latar belakang bisnis, Mas? Ada. Jadi orang tua saya. Gue juga. Ya. Karena gue juga pengen tahu Mas Zakil, apa yang memutuskan Mas Zakil lanjut bikin bisnis dan tidak berhenti, gue cukup aja jadi penerjemah single fighter aja. Nggak perlu musing ini itu. Mulai dari background dulu nih. Background bisnis memang. Punya. Orang tua. Punya. Orang tua bisnis apa, Mas, kalau boleh? Orang tua itu bisnisnya bisnis keuangan, namanya Bank Muamalah wa Tamwil, jasa simpan pinjam syariah. Badan hukumnya koperasi, tidak perbankan, tidak PT, di Batam. Di Batam. Di Batam. Beliau kelahiran Batam ya? Kelahiran Batam. Saya 18 tahun di Batam. Mengikuti karir orang tua. Baru tahu gue. Lanjut. Mengikuti karir orang tua di Batam. Oke. Jadi memang dari kecil udah terbiasa tuh ya melihat kegiatan aktivitas bisnis. Benar, kegiatan aktivitas bisnis, kemudian mindsetnya itu ditanamkan. Diturunkan. Mantap. Jadi pembicaraan kecil tentang bisnis seperti apa, kemudian juga dari kecil, betul.
orang tua saya itu sering menceritakan tentang hal-hal atau masalah-masalah yang dihadapi tentang pengelolaan sumber daya manusia. Sering dibicarakan di depan. Misalnya kalau lagi ngeluh, kesal hari ini ada karyawan yang telat. Ya. Cara ibu saya atau cara orang tua kami memberikan bagaimana kemudian orang itu biar nggak telat lagi, itu dengan menceritakan bagaimana pengalamannya ketika bekerja di perusahaan multinasional. Karena di Batam dulu juga sebelum bisnis pernah bekerja di PT, di TEC dulu pernah bekerja di sana. Kalau di perusahaan yang multinasional itu, apalagi tentang disiplin, itu sering diingatkan. Bahkan sekelas manajer saja pernah kejadian dia datang benar-benar mepet dengan jam masuk kerja. Kebetulan jam masuk kerja di industri jam 7. Ketika bel berbunyi, semua masuk dalam jumlah yang besar. Manajernya kebetulan paling belakang karena telat. Ternyata benar, semua udah masuk. Yang staf biasa tadi, dia yang manajer yang punya jabatan itu, kebetulan kok gerbangnya malah ditutup. Kebetulan ada visitasi dari pusat. Jadi ada para komisaris hadir melihat ada yang telat walaupun manajer seketika di tempat harus keluar. Dan cerita semacam ini atau yang serupa itu diceritakan, jadi ditanamkan. Akhirnya karyawan itu benar-benar tahu pentingnya datang tepat waktu. Setidaknya disiplin hal kecil ini bisa berdampak nantinya ketika bekerja, mereka juga akan menghormati tentang waktu. Iya, betul. Terus kembali ke Mas Zaki nih. What makes you decide gua mau lebih dari berapa lama? Iya, betul. Ketika memutuskan, oke nih, aku jadi penerjemah. Tentunya mainnya sendiri dulu. Oke, tentu sendiri. Kemudian, oke nih, aku mau bikin sesuatu. Waktu yang saya butuhkan untuk menentukan saya penerjemah atau tidak itu cukup 2 bulan. Karena ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Jadi dari hitungannya dari kampus 8 ya? Sorry, itu dari semester 6. Semester 6. Penghujung semester 6. Udah kerja. Penghujung semester 6 itu saya diinformasikan sama orang tua bahwa orang tua habis ketipu. Orang tua memang habis ketipu, menyebabkan cash flow inklusi keuangan itu benar-benar kacau. Orang tua kebetulan bukan tipikal orang yang kalau belajar bisnis mengupgrade terus. Pada posisi nyaman, memang saat itu sudah ada 2.000 nasabah. Kemudian peminjaman itu per bulan berani di angka 200 juta, 300 juta. Kebetulan memang syariah. Kalau syariah itu bedanya memang tenggat waktunya pendek, pengembaliannya ringan karena berbasis antara dimingkum. Jadi sama-sama ridho. Jadi penentuan bagi hasilnya untuk yang dikembalikan kepada perusahaan itu nego. Bukan dengan tidak dengan rasio bunga yang ditetapkan. Karena beda sifatnya seperti itu secara akad seperti itu. Singkatnya, betul. Saya dikabarkan seperti itu, saya punya feeling. Ini kayaknya orang tua nggak baik-baik saja deh gitu. Terlihat dari kiriman saya nurun. Itu bukan feeling, itu data. Udah pilihan ya. Karena yang saya tahu saat itu hanya tentang translation, tapi yang hadir, tokoh yang dihadirkan untuk mengajar bukan tokoh sembarangan. Saya merasa saya udah harus menentukan. Akhirnya saya sepakat dengan diri sendiri, saya ingin jadi translator, tapi saya nggak bilang orang tua. Karena masih semester 6 atau nggak ingin nambahin beban? Saya merasa mimpi saya itu masih angan-angan belaka. Terlalu dini kayaknya. Daripada berdebat, malu gitu. Daripada nanti berdebat, orang tua biasanya kalau nggak tahu nggak jelas apa itu berdebat nanti. Cukup cerdik juga saya. Lebih baik saya simpan dulu, saya rintis aja deh dulu. Saya cari tahu jalannya, relasinya siapa yang bisa menghantarkan. Karena wawasannya sebagian besar sudah dilampirkan di kelas. Uniknya saya itu kalau di kelas misal semester 6 nih, ada tugas coba bidding di pros.com, silakan buat, semuanya buat. Kebanyakan udah gitu. Iya. Itu tugasnya dari dosen. Anak-anak itu nganggep dari dosen. Iya, dari dosen. Ya mungkin main-main gitu aja. Yang penting tahu caranya bidding. Betul, yang penting itu serius banget. saya seriusin itu. Sampai dapet ya. Saya sampai benar-benar saya tulis itu, Mas. Andai kan saya bawa bukunya saya tunjukkan. Saya tulis, oh ternyata pros.com itu harus daftar. Nanti setelah daftar di bagian browse job itu benar-benar tertulis project. Kita harus memperhatikan apa kalau di browse job itu supaya nanti bahasa kita ketika mau bidding itu sesuai.
per paragrafnya itu harus benar-benar substantif. Oh gitu. Menarik juga. Kalau Nah, jadi dosen bisa tuh, Bang? kata-kata ini nggak ada PPT-nya. Memang kebetulan beliau selaku senior dan experienced translator, penerjemah yang sudah berpengalaman, diomongin. Tapi kebanyakan nggak ada nyata. Ini masalah. Cuman dia yang nyata. Cuman saya yang nyata. Pengalaman ya, Bro? Pengalaman. Pengalaman itu kan guru yang paling utama. Ini yang mahal. Wong ini cerita jatuh Bener. bangunnya seseorang. Oh iya benar. Kita tinggal ngikutin aja. Kalau benar, memang benar. riwayat atau cerita itu nggak penting, kenapa Al-Quran itu 2/3-nya adalah kisah, riwayat. Itu berarti penting. Pola pikir manusia ternyata terbentuk dari belajar Oh betul. generasi atau peradaban sebelumnya. Sehingga terjadilah peradaban yang serba modern. Iya betul. Penting, riwayat itu penting. Singkat kasih cerita, oke lah, maju jadi penerjemah. Maju jadi penerjemah, Job pertama. ternyata Ternyata. tidak semudah itu juga. Oh, iya. Ketika Oh. sudah mulai punya akun, mulai giat, saya ingat banget 2018 Januari, akun saya sudah jadi. Oke. Akun apa nih? Akun prosi. Pros.com. Kita mulai Udah bidding. bisa tuh, Bray. Udah bisa bidding ya? Udah bisa Bisa, bikin. betul. Walaupun sederhana, kata-katanya mungkin ngaco kali Waktu ya. itu yang gratisan apa yang berbayar? Oh, gratisan dong. Oh, bisa. Mahasiswa, Bray. Uang dari Betul, mana betul, gitu iya. kan, 1.400.000 duit lagi turun nih, lagi tekor. Nah, gratisan. Terus? Habis itu saya punya strategi sendiri per hari, walaupun bidding ini nggak berhasil, saya coba sekitar ya sehari 2 kali. Oh, Asalkan ada pasangan bahasa Inggris Indonesia. Karena Pokoknya kan nggak selalu selalu ada. Pokoknya kalau ada Konsisten. konsisten. kuncinya. Konsisten. Ini udah jadi, Bray. Tinggal dicontoh doang. Konsisten. Oh, terus? Udah, kita bidding aja terus. Nggak ada sih hasilnya memang. Nggak ada. Ba- Karena itu lama-lama setelah kita pelajari kudos itu apa, kan bisa kita pelajari. Ternyata kudos itu bisa membuat seorang pemilik platform ketika bidding dia akan mendapatkan posisi lebih di atas dari yang lain. Oke. Tergantung dari banyaknya kudos poin yang dikumpulkan. Oke, itu di prosi ya. Tapi nyatanya sampai sekarang saya kudosnya 0. Aku juga masih nol, Bray. Gue juga, Bray. Udah tahu ilmunya, tapi nggak pernah dipakai Udah gitu. nyaman, Iya, udah nyaman. Mungkin udah ada job dari Betul, betul. dari kategorinya udah banyak, udah jalan. Nah, aja. tuh. Nah, kalau Sadar kata dia. Ozak ini, job pertamanya belum ketahuan nih. Belum. Waktu itu belum. Januari waktu itu belum Belum. Januari ya. Butuh waktu sekitar 6 bulan. 6 6 bulan. bulan. 6 bulan. 6 6 bulan, bulan. setiap hari ngirim Tiap hari. job tanpa Sehari ada 2. hasil. Sehari Asalkan ada Asalkan ada pasangan listing jobnya, benar ada job yang di listing di situ. Betul. Lu kalau sebulan udah nyerah bilang nggak ada duitnya ya nggak apa-apa. Nah, 6 bulan, Bray. tunggu dulu. 6 bulan sehari 2. Sehari 2. Sehari 2. Selama ada jobnya. Selama ada jobnya. Ini detail banget ini, perdana cerita detail ini Mas. Oh, baru pertama nih. Nggak pernah saya cerita sedikit. Woi. RRI aja kemarin waktu ngundang saya nggak sedetail ya. Cuma Waktunya di sini, pendek. Bang. Oh iya, Pendek. cuma di sini. Cuma di sini, Bang. Karena emang nggak ada batas waktu. Nggak ada atas waktu. Lanjut. Selama makanan masih ada lanjut. Lanjut. Terus. Nah, habis itu singkatnya Huh? Berarti Juli ya? Juli, sekitar Juli. Juli lah. Juli, Kapan Juli. tuh akhirnya job pertama? Belum. Belum juga. Saya dapat musibah. Ini puncaknya. Oke. Puncak yang membuat saya merasa saya nggak bisa balik arah. Oke. Saya sudah sepakat ini yang saya rintis. Jadi nggak jadi harus saya teruskan. Oke. Adalah orang tua saya meninggal. Orang tua abah saya, ayah, orang tua laki-laki. Oke. Posisi Beserta di Malang nih? saya di Malang, orang tua di Orang tua Batam. di Batam. Saya anak salah satunya. Oh, anak satu-satunya. Berat banget, Bray. Wow. Jadi pendidikan tuh benar-benar terganggu saya. Oh, sampai terganggu. Saya sampai nggak tahu mau melanjutkan pakai uang siapa nanti. Oke. Karena kan bangkrut. Usaha bangkrut. Parah. Itu benar bangkrut jadinya. Parah, Dari bangkrut. 2000 orang itu sampai nol. Bener, karena mereka mendadak ada yang menarik dananya. Padahal kan nggak boleh investor narik dana. Iya, betul. Kalau memang mereka masuk dari jalur investor, apalagi dalam syirkah atau Islam, dia harus mau menanggung resiko kerugian Iya, bersama. ada Karena ras, itu ada Ada seperti ras, itu aturannya. Memang akadnya seperti itu. Oke. Nah, Terus. orang tua meninggal, kemudian dikabari sudah bangkrut. Dikabari udah meninggal dan bangkrut lagi. Iya.
Bisa tapi pulang batal, Mas? saya bisa. Jadi ketika sakit parah di ICU saya sempat ditelepon, ayo pulang. Saya nggak tahu maksudnya apa. Oh. Ini belum waktunya pulang, kan pulang 6 bulan sekali jatahnya. Jatahnya. Setiap hari libur saja. Kok disuruh pulang sih belum waktunya. Ada tanda-tanda nih. Ternyata sampai sana atau udah di ICU. Sebenarnya saya cukup marah. Kenapa? Bisa pulang ya. Karena jadi bisa menemani apa ya? di ICU sudah nggak bisa ngomong kan, sudah masuk semua selang-selang. Sedih tuh. Itu mungkin karena terlalu stres ya menghadapi kenyataan. Ya. Di usia 50 ke atas itu kan udah nggak bisa inovasi. Siapa orang yang bisa inovasi di usia segitu? Iya. Wajar. Mungkin kalau bangkrutan terjadi di anak muda, mungkin dia masih berpikir, Iya. bangkit Ngapain lagi. Mau ngapain gitu Tapi ya? kalau udah usia segitu, 50 tahun bangkrut udah susah. Berat ya. berat. Pulangnya Mentalnya berat. udah tekan banget. Iya. Apalagi industrinya cuma itu aja dia. Iya. Ya, bisnisnya cuma satu itu ya. Cuman Pak? satu, inovasi aja nggak ngerti. Iya. Oh iya benar. Akhirnya meninggal, saya ngurus kepailitan sendiri. Bayangin saya nggak pernah tahu badan hukum, saya nggak. Akhirnya saya belajar. Tapi saya memang orangnya mau belajar. Saya mau belajar. Mau belajar. Kunci pertama berarti konsisten. Yang Dua. kedua mau belajar. Mau belajar. Ibu saya tuh saya ingat kayak bukan linglung, banyak diamnya saja setelah itu. Pasti. Dan nggak tahu mau ngapain setelahnya. Saya langsung seakan-akan ya, walaupun nggak patut ya. Take over nih. Saya take over. Saya seakan-akan jadi kepala keluarga. Iya. Bayar sih. Secara tugas, secara tupoksi seperti itu. Ya, ya. Tugas saya kayak seorang orang kepala keluarga. Akhirnya saya bilang gini sama ibu saya, Bu, saya tentukan sekarang. Saya memang orangnya gitu, Mas. Iya. Zaki mau menentukan. Pertama, kita harus pulang. Cuk, ke Jawa. Zaki yang akan urus penjualan aset seadanya ini. Batam. Aset seadanya sisa ini akan kita urus, gitu ya. Iya, iya. Lalu kepailitan semua nenek yang susah itu, pas rumit-rumitnya saya yang urus. Itu masih umur 19 lah. Umur 19. Iya, 20. Dia ngurus pilotan anjir. Aduh. Saya datang, saya mengurut cerita. Iya. Mengurut cerita tanpa data. Data saya hanya lembaran-lembaran. Saya coba untuk pahami lembaran-lembaran yang tertulis selama ini. Misalnya siapa notaris, saya kesana. Bu, saya mau mengurus kepailitan. Bayangin umur 21 itu, teman-teman masih guyon-guyon. Iya. Saya sudah gelap, saya gelap waktu itu. Saya merasa Iya. Down. bisa nggak ya saya keluar dari Oke. keadaan yang gelap gitu. Kok sulit sepertinya, kayak mustahil. Sedih tentu. Iya. Karena kayak nggak ada jeda, udahlah Iya. habis meninggal aja itu sedih. Jadi, Ketambahan sama ekonomi waktu terpuruk. Itu Iya. double sih. ya. Itu benar-benar triple kill ya kalau main game. Main game tuh Gokil ya. Kena ulti dia. langsung mati. Ulti ya. Bisa ulti. Oh. Udah mati dah itu tuh. Dah kemudian kita urus kepailitan. Saya menghadapi murni orang-orang relasinya orang tua. Jadi saya bisa ngomong seperti ini sebenarnya ada urutannya. Berani ngomong di depan, bisa ngisi seminar. Sebenarnya bukan karena tiba-tiba atau sok memberanikan diri, enggak, itu ada dasarnya. Semua itu ada latihannya gitu. Yang nggak diminta tapi ternyata Betul. kita menjalani. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Saya ngomong seadanya, seformal yang saya tahu tuh gimana sih. Iya. Anak umur 19 tahun, Iya, 20 benar. tahun berarti 20 harus tahun. ngadepin orang yang mungkin seusia apa ya? Saya benar-benar membuka data, misalnya uang perusahaan tinggal berapa, Iya. bagian dia berapa, bagian dia berapa. Kalau harus diomongin Betul, kalaupun tidak tercover dengan uang cash yang ada, maka saya ambilkan dari aset yang ada. Saya sendiri yang mikir. Iya. Saya tinggal bilang aja sama ibu, Bu, ini ada aset, biarlah ke situ ya. Saya bilang gitu. Kita lepas aja saya. Nah, Iyalah. untungnya saya memang dari kecil itu pendidikan keagamaannya kuat. Saya sendiri kan mondok lama dan kondisinya ketika di Malang saja saya tidak ngekos itu semester 1 sampai semester 6. Di pondok juga, di pondok lagi. Sebenarnya kalau ngomong tradisional, saya tradisional sekali pendidikannya. Nah, kemudian kita urus baik-baik, mereka paham apa maunya saya, semua selesai dengan baik pada intinya. Kemudian saya bertolak ke Malang. Ibu Pulang ke Jawa waktu itu kemana kotanya? karena urgent, hari ke-7 setelah 7 hariannya orang tua, saya harus tetap melanjutkan pendidikan. Berarti balik ke Malang. Benar, balik ke Malang. Ibu di Blitar, kampung halaman. Blitar. Oh, kampung halamannya Blitar. Pengalamannya gitu.
Oke. Itu kondisi sedih seperti itu. Prospekom saya belum mengeluarkan jawaban yang seperti yang saya mau. Iya. Saya ingat saya waktu konsultasi akhirnya kedua guru saya tadi kembali kepada peran motivasi guru itu penting. Kembali saya tuh sowan begini, Pak ini gimana ya? Saya ini kok nggak bisa dapat job. Kenapa sih saya percaya diri bisa menghandle translation? Satu, memang di kelas saya bagus kok nilainya, kebetulan. Kedua, saya di kampung Inggris lama juga. Oke, kampung Inggris. Kebetulan juga ketika di pondok, ilmu bahasa Arab saya mulai dari nahwu, sorof, logika bahasa saya sudah bagus. Kitab kuning. Ini bahasanya kan terstruktur sekali. Iya, betul. Kitab kuning itu makanan sehari-hari saya dulu. Tanpa harokat itu. Arab Bibul. Itu yang saya baca setiap hari. Nah, kemudian ada nasihat dari beliau. Nasihatnya begini. Beliau berdua itu kan membuat suatu agensi sudah melewati proses ditempa ibaratnya sinau belajar di perusahaan yang lebih senior, yaitu Pak Sugeng. Semua berasal dari situ, sangat ilmunya ya, sangat ilmu. Kita kalau bicara sangat ilmu, asal masalahnya dari sana. Pak Sugeng dari tadi. Pak Sugeng. Beliau ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun ya dari beliau berdua, bervariasi. Kemudian beliau membuat testimoni berdasarkan fakta yang terjadi, itu pun dengan sudah memegang reference letter, portofolionya, CV-nya udah keren gitu ya. Ternyata dalam merintis bisnis ketika mau membangun sampai pecah telur perdana itu butuh 8 bulan. Saya mengaca pada diri sendiri. Saya melihat, oh iya saya masih 6 bulan. Pesannya singkat aja dari beliau, senior saya, senior kita semua. Pesannya adalah coba lanjutin dulu deh 2 bulan, itu aja. Tapi saya punya kebiasaan mengiyakan. Iya, anak pondok Bray. Ada guru itu sami nawato. Nah, saya terbiasa begitu. Saya nggak anggap remeh ucapan guru saya. Saya jalani 2 bulan lagi, oke. Tapi saya sudah menentukan batas akhir kesabaran saya. Kalau 8 bulan ini 2 bulan lagi tidak ada hasil, saya harus lompat. Cari apalah. Cari yang lain. Iya, karena saya butuh. Iya benar. Bukan Karena UKT. Iya. Lagi duit lagi tipis. Iya, duit lagi habis ini. Lagi habis-habisnya. Akhirnya Pas 2 bulan, tepatnya juga setelah magang, saya kebetulan ketua magang juga. Nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu. Iya. Saya nggak pernah bidding ke yang ini. Iya. Nah, akhirnya dia itu kok datang, nggak tahu dapatnya dari mana, atau mungkin ini saya klien apa individu apa perusahaan nih? luar negeri. Luar negeri. Oke. Perdana. Oh, dapat Job perdananya job luar negeri. Dan ini bukan yang saya pelajari di kelas. Oke. Ini adalah Perusahaan bidang apa? subtitling service. Subtitle. Saya diminta untuk subtitle dulu. Oke. Jelas saya nggak bisa, jelas. Karena nggak pernah. bukan itu ya. Iya. Dari waktu itu. Terus. Saya beranikan diri karena saya kepepet. Sikat dulu aja. Kan saya punya mindset begini, ini kan jasa bahasa. Yang penting bahasanya kita berani. Bener. Taruh Bagus, iya. soal teknis urusan belakang. Iya. Nanti kita carilah channelnya. Medianya, ha. Ya, walaupun saya bukan siapa-siapa begitu. Iya. Kalau nelpon juga nggak ada yang angkat. Iya. Nggak ada yang kenal. Dapat nih job subtitle. Dapat. Jadi saya sambil minta surat keterangan selesai magang ke tempat magang, saya sambil tanda tangan dengan perusahaan besar itu. Oke. Hampir nggak percaya. Padahal perusahaan itu bukan yang dia lamar. Iya, itu dia. Iya, perusahaan yang memberikan job pertama itu nggak Yang ngasih job pertama bukan yang dikirim lamaran. Betul, Bray. Saya- Gitu ya, Bray? Kan ada teorinya, Bray. Oke. Teorinya itu orang tuh beruntungan tuh ada 3. Oke. Satu tuh gamlak. Iya. Gamlak itu Siapa aja bisa dapat. iya, lu kesandung dapat duit. Oke, Iya. oke, gamlak. Iya, Oke. gamlak. Yang kedua itu emosional. Jadi lu tuh membuat energi. Yang menarik. Ya energi tuh lu bikin aja energi di Masuk mana-mana. akal. Iya, punya Itu energi. gue lupa namanya. Itu lak yang kedua. Jadi lu bikin energi aja di mana-mana. Bikin energi sini. Jadi optimisme itu ke situ ya arahnya ya. Kalau misalnya gue kesini. Di Islam itu silaturahmi sebenarnya. Ya, Oke. Energi apa motion create emotion. Oke, gitu. motion create emotion. Iya, benar. itu. Jadi dia itu yang kedua ini Ya, laknya. benar. Yang ketiga itu reputation lah. Ya. Kalau lu orang paling jago di Jember, yang dapat job Sony di Jakarta, gue butuh di Jember yang gue cari dia. Ya. Betul. Jadi keberuntungan gue adalah keberuntungan lu. Nah jadi itu teorinya. Dan sepakat dalam Mas Andi.
Lanjut. Dapat nih job subtitle. Dapat job subtitle. Boleh tahu nggak waktu itu bobotnya atau nilainya? Iya. Nilainya, nah keren juga nih. Bobotnya Tahun 2000? Kalau boleh duitnya juga boleh. Tahun 2000 kan dia. Kan dulu udah lama lah, Udah lama. kisah basi ya. Kita ungkap aja ya untuk tahadus bin ni'mah. Iya. Jadi cerita baik yang bisa diambil juga semangatnya. Betul. Untuk motivasi. Untuk motivasi ya adik. Untuk motivasi. Jadi tahadus bin ni'mah. Tahun segitu tuh. Tahun segitu. 2018. 29 Agustus. Wah, masih ingat. Masih ingat. 5 tahun yang lalu, jangan 5 lupa. tahun yang lalu. $6 per menit, 1000 menit. Oh, Satu season film saya borong sendiri. $6.000. Season film, Bray. Jangan-jangan teman-teman di sini udah nonton filmnya. Nggak kerasa ini. Rahasia. Rahasia. Temui saya kalau mau tahu ininya ya. Filmnya apa gitu ya. Ini. Intinya ya. Film apa? Iya. Atau teman-teman bisa komen tuh Iya, kira-kira. benar. Komen di bawah. Apa sih filmnya diterjemahkan ke sini kira-kira? Pasti penasaran karena saya tahu teman-teman pasti sudah pernah nonton. Oke. 6.000 menit. 6.000 menit. 1000 menit. 1.000 menit. $6. $6 per menit. Berarti $6.000. Bisa tuh jadi patokan rate subtitle kan? Kan dulu. Oh, dulu, iya. 18. Bener. Sekarang banyak faktor ya. Tidak lagi. Banyak faktor. Terus. Lalu Jalan. kemudian Jalan. tunggu dulu. Aduh. Saya itu banyak kurangnya. Satu, Tidak bisa. projectnya kan datang nih. Ya. Nilainya jelas. PO udah turun Iya. karena di HO ini Aman udah dong. turun. Iya. Aman. Tapi saya kan nggak punya. Yang ngerjain siapa? Jadi siapa punya. satu ya? Laptop punya. Laptop punya. Kan orang tua pernah posisi orang punya. Iya, Kan? betul. Laptop keren. Iya. Oke. Untung ya. Untuk. Yang nggak untung adalah saya nggak punya akun penerimaan pembayaran. Payment methodnya apa? Oh iya. Masih kartu pelajar BRI. Oh iya. Tabungannya bukan pelajar. Tapi udah ada PO 1000. Oh iya. $6.000. $6.000 bisa. Tapi ini masih ditransfer. BRI. Masa iya transfer ke tabungan pelajar? Enggak. Agak susah ya. Saya nggak tahu nih. Iya, itu masalah. Warna-warni itu Saya guys. nggak tahu. PayPal belum tahu tuh. Belum. PayPal belum tahu. Sekali lagi saya mau belajar. Oh. Saya langsung singkat aja, sowan lagi ke guru. Butuhnya apa? Beliau cerita BCA aja sekalian, nggak ada masalah pendaftarannya. Oh iya. Buka akun PayPal, punya BCA intinya gitu ya. Iya benar. Tapi belum kerjain. Tapi saya sempat nggak wajar juga itu kerja. Kerja Pasti. ada sekitar 15 sampai 17 jam gitu setiap hari. Sehari. Tapi berhenti sampai 5 hari saja. Saya tobat, saya cepat mengambil kesimpulan. Ternyata. Karena nggak bisa. Nggak bisa. Bayangin Itu 1000 penting menit. gitu, teman-teman. Itu penting. Harus tahu limit teman-teman. Auto limit. Penerjemah itu. Betul. Jangan bisa ngerjakan 5.000 kata sehari bisa. Nggak 5 bisa hari dong. aja keok. Keok. Iya benar. Bukan darah ya. Jangan cuma pikir ini sekian kata kali sekian ribu kali sekian hari dapat. Nggak kayak gitu juga. Betul, Benar. betul. Tapi jangan lupa tuh, Mas Zaki bilang, anjir gue nggak bisa nih subtitling. Gue ambil dulu. Cari yang Tapi bisa. cari yang Nah. bisa, gitu. Gampang. Itu dikerjakan sendiri ya. Ya, 5 hari aja tapi. Oke. Cukup 5 hari. Saya mengambil kesimpulan 1000 menit. 5 tuh hari Menit, itu 5 hari. oh bukan. 5 hari itu adalah Lu untuk nyerah. menentukan Nyerah. daily capacity. Iya. Saya pengen tahu. Sekuat apa? Dari situ saya mengambil dari situ ilmu production saya ada. Oh. Saya menghitung Iya, iya. daily capacity individu Iya, iya, maksimum iya. berapa sih? Iya, iya. Saya jadi tahu tanpa harus melihat data dari mana-mana. Ngaca ke diri sendiri aja. Langsung saya hitung kurangnya berapa menit. Ya. Kurangnya 800 menit. Ya. Saya cari 5 orang. Yang kerja dengan saya adalah cutting saya. Gimana? Kakak tingkat. Iya. Kan saya profesional. Iya benar dong. Uangnya ada. Tapi kan nggak semudah itu, Bray. Oh iya, Kalau membangun adik kelas kelas. kan, kalau Masih- minta adik kelas kan Masih bisa lah, bantuin ya, dia bantuin. Bisa. Kak bantuinnya, sokap loh anak kemarin. Nyuruh-nyuruh kakak tingkat. Tapi keren yang daftar 7 orang. Bisa ya? Bisa. Bisa loh. Bisa. Yang daftar 7 orang bahkan saya sampai milih, harus milih. Oh iya. Dua eliminasi. Dua nggak ikut gitu ya? Iya, dua eliminasi. Nggak lu bagi Gimana rata. tuh eliminasi kakak Iya. tingkat? Lu nggak bagi 7 rata gitu aja. Mengurangi volume. Saya nggak Kenapa harus dibagi rata aja? Oh nggak gitu. Saya nggak akan saya itu. Saya tanya ke dosen saya. Saya itu unik. Oh iya. Kebetulan saya ketika jadi mahasiswa dari sejak semester 1 sampai semester 6, dosen saya tahu saya paling aktif di kelas, speaking paling oke, dan lain sebagainya. Jadi saya punya kedekatan emosional juga. Bahkan pernah ke rumahnya dari beberapa sebagian besar dosen. Iya. Saya suka memang main ke rumahnya ketika jadi ketua kelas di semester Iya, tertentu. iya. Meninggalkan pesan penting tuh. Pesan. Bangun jaringan, Bang. Bangun jaringan. Ya motion. Betul. Nah akhirnya saya tinggal tanya tuh sama dosen waktu itu, kebetulan dosen saya yang saya paling akrab itu malah dekan. Gimana? Saya Makanya deh kan. Ya, Mbak, pantesan. Itu pantesan. Nah, kita alhamdulillah aja baru 5 tahun ya. Iya.
menang awal Menang gua. awal. Menang awal. Start kita. Menang start kita. Nah, Godekan itu bilang, saya minta data, aku minta data. Saya punya bisnis sudah berdiri, belum ada namanya Pak. Oke. Proyek saya ini angkanya segini. Masa? Kaget lah. Sampai dosen ada yang underestimate juga kayak kalau kamu segitu berarti aku bisa dong $12.000. Ya biasa. Gitu ya. Ada juga yang begitu. Kemarin sore aja bisa segitu rate-nya. Emang begitu dunianya sih, Bray. Iya, Dunia iya. gitu sih. Itu ya. Orang Terus kayak kayak gitu, orang dia kayak gitu. menyamakan sesuatu. Iya. Padahal keberuntungan orang berbeda-beda. Bukan hanya keberuntungan, Orang menurut saya berbeda. bukan hanya nasib, skillnya pun Oke, berbeda. skill, betul. Beda. Betul. Hanya karena dia mahasiswa dan beliau dekan, belum tentu skillnya sudah pasti. Sama. Apa yang Zakil bisa, aku juga bisa. Enggak dong. Beda. Beda lah. Pedagogi mungkin dia lemah. Iya. Iya nggak? Tapi kalau marketing udah terbukti beneran dia. Betul. Tapi ada harganya. Ada Ada harganya betul. Nah, Terus, kemudian terus. disarankan Data. ini datanya oke. Iya. Saya langsung pilih dua harus dieliminasi. Langsung besok mulai bekerja. Dari situ saya sudah mengenal dan di masa depan saya sudah membayangkan ini kalau besar saya nanti saya harus mulai dari sekarang mulai mengukur berapa porsi yang saya harus lepas dari tahun ke tahun. Karena sejak itu aja saya kan belum bikin tentang payment method misalnya. Kan saya berarti harus mengurangi porsi kerja saya. Biar Iya ada dong, waktu margin, untuk margin, urus yang margin. lain. Iya margin lah. Jadi mendelegasikan itu Iya. sudah saya lakukan dari awal. Lu Bray, lu jangan main manajerial, jangan semuanya freelance, Bray. 20 tahun masih main cewek, Bray. Itu 20 tahun udah bikin bisnis. Kau dapet cewek, Bray. Belum dapet, bagian ditolak ini. Kita 20 tahun ngapain ya? Oke, jadi udah otak bisnisnya udah ada. Udah. Oke, nah aku mau bikin agensi nih. Pas 5 Di hari situ bikin agensi tuh. betul. Oh belum. Idenya udah ada. Idenya ada, berat Iya. saya udah ada. Di situ saya 5 hari kerja sudah tahu bahwa daily capacity saya berapa. Iya. Anggaplah sekitar 30 menit lah ya. Iya. Dari normal itu. Iya. Bagus itu sudah 30 menit sama Iya, bagus. bagus tuh. Nah, supaya train 30 menit satu hari itu saya akalin. Saya mau ngambil 10 menit aja karena kan ada 5 karyawan. Oh iya. Biar ada waktu saya sedang ngurus hal-hal yang tadi om Iya, benar. kita urus. Jadi ya kerja tetap produksi karena biar kita tahu kesulitan produksi itu apa. Iya, betul. Tapi saya juga harus ngurus perusahaan ini harus berkembang. Wait, jadi setelah itu udah sepakat nih. Jadi di job pertama langsung dapat job gede. Saya sudah tahu bahwa langsung setelah saya di sini. bahwa lu akan bikin perusahaan. Udah Nggak mau udah kerja tahu, sendiri. udah tahu. Jadi dari situ, Bray. Saya yang paling menarik ketika mengurus payment method bikin PayPal itu adalah PayPal saya kebetulan ketika saya sinkronkan, saya coba daftarkan BCA saya kan tertolak. Tanya ke CS-nya, BCA tuh? BCA, BCA pun nggak bantu. Jawaban mereka saya tidak terafiliasi secara sah dengan PayPal. Sehingga kalau ada hal-hal yang ingin dilakukan, misalnya kayak mensinkronkan akun, Anda lakukan sendiri. Kalau gagal, Anda temukan sendiri solusinya. Saya nggak kehabisan ide, cari nomor teleponnya PayPal. Cari nomor teleponnya PayPal, saya nelpon lewat Skype. Saya pelajari tentang Skype dan iya. Kan Skype itu ada versi gratisnya, Iya, ada betul. saldo pertama. Iya, betul. Sebelum ada Iya, akhirnya betul. isi. Iya. Saya tahu itu. Saya gunakan kesempatan hanya 2 menit untuk menyelesaikan Iya. hal yang kaitannya nggak terselesaikan. Iya. Ternyata bikin kartu kredit. Padahal kalau punya kartu kredit minimal harus ada inklusi keuangan sekian ratus juta dalam 1 bulan pertama pemilikan. Ya, oke. Waktu itu ya. Tapi saya bisa akali. Saya akalnya begini. Waktu saya mau mengembalikan sekian dana milik investor sebelumnya, Iya. saya lewatkan kartu saya. Iya. Jadi nggak harus nggak Ini nemu jalan, Bray. Selalu ada jalan. Mau jalan aja. itu tagarnya ya, Iya. selalu ada jalan. Itu tagar orang, ntar. Jadi rekening koran saya keren. Iya. Iya. Pas sudah masuk syarat utamanya sudah terpenuhi, minimal akun yang harus berputar uangnya berapa, Iya. kita daftar pengajuan, Iya. diterima. Kagetnya adalah ketika mengantarkan kartu kredit, orang yang mengantar orang kita ini kaget karena ketika uluk assalamualaikum, mau nyari Pak Zaki pemilik kartu kredit premium, saya langsung naikkan ke tingkat premium. Iya. Gitu ya. Kagetnya begini, maaf, itu Zaki tuh anak kos kami, Nah, iya, ada iya. urusan apa dengan kartu kredit premium? Bu, masa? Bukankah yang punya rumah ini
Iya. Jadi nuansa saya mencoba untuk menjadi Iya. sesuatu yang besar di masa depan. Saya rintis dari visi berarti. Memang visi berarti. Apa? Fake it till you make it, benar, dengan cara yang benar ini. Iya. Betul, dengan cara benar. You make it. Akhirnya saya minta maaf kalau itu bukan ingin melangkah ibu, mohon maaf saya tidak Kan iya dikiranya harus tetap terkonsep ya. Iya. tapi saya memang sedang merintis bisnis dan harus ada ini. Sebenarnya ini fungsinya cuma untuk menggugurkan kewajiban. Saya akhirnya bisa menarik dana. Terus kasih Artinya gitu. benar, proyek selesai dengan baik, tenggat waktunya tidak ada yang kita Masalah. cederai, tidak yang miss, semuanya timely, submit timely. Nah, pembayaran turun, cair benar. Gaji pertama. Ini benar-benar saya kayak nggak habis pikir. Saya baru pertama kali juga masukin ke ATM, uangnya segitu kan. Gila. Saya ingat betul angkanya sekitar 90 juta. 90 juta berapa? Kerja berapa hari? Kerja berapa bulan? Satu bulan. Satu bulan. Satu bulanan lah ya. Iya. Satu bulan lebih dikit. Sebulan 90 juta Kalau oke 30 lah. menit. Kali lulus anjir. Itu keren banget. Oke gimana? Lulus gua Itu. kerja di perusahaan TV gajinya 1,5 juta. Dia dulu orang TV. Jualan TV gua dulu. Terus. Wow. Akhirnya Bagilah ke karyawan yang 5 orang itu tadi. betul, saya sudah gaji profesional jadi lumayan juga. Saya tuh gini caranya kalau cara menentukan gaji ke anak-anak itu. Tanya aja sama temennya si Kating yang kerja di tempat yang lain misalnya, Iya. berapa dikasih gitu, langsung set up. Oh jadi Kan ada uangnya. iya, jadi ada benchmark kerjaan dia di tempat lain. Ya, jadi dia Kurang lebih sama. Jadi saya Kan tanya lah kalau di luar sana berapa Ya, gajinya. oke. Subtitler atau terjemah. Ya. ya, dia setia dengan saya. Dan dia kalau mau mencoba banding-banding nggak bisa, kan sama. Kamu bandingkan. Iya. Kan saya sudah memberikan rate yang baik. Seperti halnya yang lain memberikan rate Betul, kepada betul. karyawannya masing-masing. Nah, sekarang Mas Zaki itu apakah masih ngambil job atau fokus full di manajemen? Saya full di manajemen. Jadi udah nggak ngambil job sama sekali. Betul. Nggak udah. Kurang lebih saya kayak Mas Sony lah. Kalau dapet job, Hah? gua masih interpreting gua. Oh iya. Oh, kalau saya bagian pengembangan ini. Misalnya kalau ada proses baru yang requirement-nya berat, saya yang mempelajari. Oke. Saya Iya. Headhunting. Saya yang ngegolin di tes pertama. Iya, Sebenarnya betul, saya betul. masih menjaga sense manajemen saya. Iya. Iya. Masih sangat kuat saya jaga. Karena tes pertama tetap harus Betul. Owner, bener, harus. Karena itu benchmarknya di situ. Betul, sama sih. Iya. Klien pertama gue pasti datang. Oke, betul. Pitching pertama gue pasti datang. Cara menjaga, kemudian juga cara menjaga naluri terjemahan saya adalah dengan mengisi kegiatan magang. Itu menjaga ternyata. Ini Bray, kalau mau tahu ya, Iya, salah iya. satu agensi yang paling bahasa Jawanya loman, paling murah hati, Murah Bray, hati. untuk Mengelola, dimagangin. dimagangin. Aku dimagangin aja pikir-pikir, Bray. Dia kata, ayo magang semuanya. Magang. Total berapa tanda tangan MOU per hari ini? 11 11 universitas 11 universitas. Jawa Timur dan Jawa Tengah. Magangnya ke sana, Bray. Magangnya ke sini. Aku aja 3 pusing, Bray. Gue berapa ya? Gue 3 atau 4 ya? Hari ini aja yang magang itu ada dari Universitas Hari ini itu tanda Jember. tangan MOU, Doi. Oh iya barusan. Tadi sore, tadi siang tanda tangan MOU. Betul. Tambah lagi. Sama satu universitas Keren ya? di Malang. Dan alhamdulillahnya dari beberapa mitra itu kalau udah terbangun setahun minimal sudah tahu siapa saya, tanda tangan tingkat lanjutnya harus berbau bisnis. Nah, kita naikkan kelasnya. Jadi Jadi cycle-nya awalnya kita bangun kepercayaan, taruh anak Awalnya dengan magang, trofi. Iya. Buat kebaikan amal, volunteer. sisanya kita harus lanjut pada bisnis. Oh, pantes dia suka dan kegiatan begitu. Ini lompatan. Ya, ini lompatan. Pikiranku juga tetap di masyarakat ya. Nah, Enggak ya. enggak, itu poin tingkat 1. Tingkat lanjutnya kita dan harus proyek. apa bentuk bisnis dengan kampus biasanya? Untuk bisnisnya mudah. Gini, kampus sekarang itu sudah sebagian besar berstatus PTNBH, perguruan Oh, tinggi berbadan hukum, Ya. mewajibkan setiap unit lini bisnisnya sebisa mungkin optimal dalam menciptakan revenue stream. Betul. Aliran pendapatan harus ada, gunanya untuk mendukung kegiatan-kegiatan secara spesifik untuk pengembangan di fakultas tersebut. Ya. Tiap fakultas punya, bahkan induknya ada UPA yang tingkat rektorat. Biasanya saya lewat BLU dulu, nanti naik langsung ke UPA.
Gitu. Teman-teman, ini kalau teman-teman lihat ya di belakang itu ada cicit, udah ramai bukan apa-apa. Kafenya mau tutup. Nah, itu mau tutup. Iya kan. Jadi ini kalau mau diobrolin masih panjang banget. Betul, ini, terlalu panjang. Kita mau part 2 aja. Kita bikin part Ada 2. part 2, betul Iya, dong. kalau rame part 2 nih. Part 2. Part 2. Sambung di Zoom ya teman-teman. Oke, teman-teman terima kasih sudah mengikuti. Kalau mau kenal lebih lanjut sama Mas Zakil, gimana Mas? Bisa hubungi Mas Zakil. Oke, bisa langsung ke @translationtransfer Instagram Instagram teman-teman @translation atau transfer. ke Instagram saya juga di @zakilfikri_pratama. ZAKKYL. Tadi tulis di sini. Tuh, nanti ditulis di sini. Ada di sini. Oke. Mas Zakil terima kasih banyak. Aku sangat terinspirasi. Aku juga sudah. Sangat terinspirasi. Semoga teman-teman yang nonton juga terinspirasi semuanya. Terima kasih sudah nonton. Tetap nonton Siniar Bahasa. Ikuti juga episode-episode sebelumnya. Ya kan. Kalau suka boleh di subscribe, Di like dan di follow. dan di follow. Follow sama subscribe sama ya? Banjirin komen ya, banjirin komennya ya. Oke. Terima kasih. Jumpa lagi di episode berikutnya di Siniar Siniar Bahasa. 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 Terima kasih, Yeay, Mas see you. Zakil.